Bapak Ibu sahabat inspirasi, Shalom. Saya Yakob. Mari kita berdoa sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, terima kasih karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami bisa punya hidup seperti Tuhan Yesus di dunia ini. Memberkati banyak orang, menjadi terang untuk banyak orang. Bapak, sekarang tolong berikan pada kami arahan-arahan, sehingga kami bisa menapaki hari depan kami sesuai kehendak-Mu, sehingga kami bersikap seperti Kristus, bertindak seperti Kristus, berpikir seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus. Terima kasih Allah Bapa, tolong berikan kami semuanya Roh Kudus, supaya baik hamba yang membawakan maupun yang mendengarkan mendapatkan pesan ini murni tidak bercacat, tanpa kotoran-kotoran dari pikiran hamba atau kotoran-kotoran dari pikiran yang lainnya. Makasih Allah Bapa, kami mengucap syukur karena doa ini didengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita semuanya adalah pemimpin. Betul nggak? Ya pasti betul lah. Ada orang yang disuruh Tuhan memimpin keluarganya, ada orang yang disuruh Tuhan memimpin adik-adiknya, ada orang yang disuruh Tuhan memimpin lebih banyak orang di perusahaannya, atau paling nggak dia akan memimpin dirinya sendiri. Jadi semua orang adalah pemimpin. Stephen Covey itu bilang bahwa manusia itu pertama-tama itu begitu lahir dia itu tergantung pada orang tuanya, tergantung pada gurunya, tergantung pada pengasuhnya, tergantung pada lingkungannya. Tetapi kemudian dia akan belajar supaya dia menjadi orang yang mandiri. Jadi dari orang yang tergantung menjadi orang yang mandiri. Nah, waktu dia jadi mandiri ini, paling enggak dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Tadinya dia dipimpin oleh orang lain, tapi kemudian dia harus memimpin dirinya sendiri. Kemudian kalau dia melanjutkan lebih jauh, maka dari tergantung menjadi mandiri, kemudian dia akan menjadi orang yang bekerja sama. Jadi kalau Covey pakai bahasa Inggrisnya bagus sih. Pertama dia dependent, tergantung orang lain. Kemudian dia independent, dia mandiri. Nah, kemudian dia harus melanjutkan jadi interdependent, saling tergantung. Nah, waktu saling tergantung ini pasti ada pemimpin-pemimpin yang tanggung jawabnya lebih besar lagi. Jadi, setiap manusia harus jadi pemimpin. Kalau dia terus-menerus dipimpin, wah, berarti dia belum mandiri. Nah, apa sih role pemimpin? Ada banyak sekali role pemimpin di dunia ini, tetapi ada satu role pemimpin dari pemimpin yang paling hebat di dunia. Pemimpin yang terbukti sangat-sangat berhasil, yaitu Salomo. Dia menulis di Amsal 21 ayat 1 begini. Hati raja, hati pemimpin, seperti sungai, seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemanapun ia ingini. Nah, Bapak Ibu saya ulang sekali lagi. Hati pemimpin seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemanapun ia ingini. Ada kata-kata nih, dialirkannya kemanapun dia ingini, dialirkannya kemanapun Tuhan ingini. Jadi Bapak Ibu, prinsip pertama yang harus kita tahu adalah Tuhan akan mengalirkan hati pemimpin ke tempat yang dia ingini. Ke tempat yang dia ingini? Iya betul, ke tempat yang dia ingini. Apa sih sebenarnya keinginan Tuhan terhadap kita pengikut-pengikutnya? Mari kita lihat keinginan Tuhan untuk kita pengikut-pengikutnya di doa Tuhan Yesus. Ini doa Tuhan Yesus sebelum dia menuju Getsemani. Bapak Ibu, doa ini ada di Yohanes 17. Jadi kalau Bapak Ibu baca Yohanes 17 itu, doa Tuhan Yesus itu sebelum dia ke Getsemani itu, doanya itu terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama itu dia berdoa untuk dirinya sendiri. Bagian kedua, dia berdoa untuk 11 muridnya. Ingat, ini udah tinggal 11 murid. Karena Yudas sudah meninggalkan mereka. Lalu di bagian ketiga doanya ini, Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada 11 murid itu. Jadi nanti 11 murid itu akan memberitakan Injil dan ada orang-orang yang percaya kepada mereka. Doa bagian ketiga ini adalah doa untuk orang-orang itu. Berarti doa yang bagian ketiga ini adalah doa untuk kita juga. Karena kan kita percaya dari pemberitaan murid-muridnya itu. Dan doa ini dibuka oleh Tuhan Yesus sebagai berikut. Yohanes 17 ayat 1. Bapa, telah tiba saatnya. Pemuliakanlah anakmu, supaya anakmu ini mempermuliakan engkau.
Jadi kalimat pertamanya Tuhan Yesus tuh waktu buka doa tuh gitu. Bapa, sudah tiba saatnya. Pemuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi Tuhan Yesus tuh minta Allah Bapa memuliakan dia. Supaya dia bisa memuliakan Allah Bapa. Ini keinginan Tuhan Yesus. Supaya dia sendiri dipermuliakan, diangkat tinggi oleh Allah Bapa, sehingga dia bisa mempermuliakan Allah Bapa. Lalu kemudian kita lihat apa yang Tuhan Yesus minta untuk kita. Untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya itu. Itu ada di Yohanes 17 ayat 22. Bapa, aku telah memberikan kepada mereka, orang-orang yang percaya pada pemberitaan murid-muridku itu kemuliaan. Jadi aku telah memberikan pada mereka kemuliaan yang engkau berikan padaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi Bapak Ibu, kita itu semua pasti dikasih kemuliaan. Kenapa kita dikasih kemuliaan oleh Tuhan Yesus? Karena kalau kita tidak mulia, kita tidak mungkin bersatu dengan Dia. Ya betul dong, kan prinsipnya terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau kita tetap gelap sepanjang hidup kita, sudah jelas kita tidak bisa bersatu dengan Dia. Dia adalah terang. Pasti kita terusir dari hadapannya. Karena terang selalu mengusir gelap. Jadi Bapak Ibu, nanti satu ketika kalau dia datang, lalu dia kumpulkan semua anak-anaknya, dan dia lihat kita masih gelap, tidak mungkin kita bisa bersatu dengan dia. Maka Tuhan Yesus minta ke Allah Bapa gini, Bapa, aku sudah kasih mereka kemuliaan, supaya mereka bisa menjadi satu dengan kita. Sama seperti engkau dan aku adalah satu. Kita berdua sama-sama mulia. Nanti waktu kita sampai di kerajaan surga itu semuanya mulia. Tidak ada yang tidak mulia. Kalau tidak mulia tidak mungkin masuk ke situ. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemuliaan itu. Jadi Bapak Ibu, ingat inilah keinginan Tuhan. Yaitu kita mulia. Kita sudah dikasih juga kemuliaannya. Pastilah kita jadi orang yang mulia. Tidak mungkin kita jadi orang yang memalukan, gelap. Tidak mungkin. Kita pasti mulia. Jadi dari sini kita ngerti kata-kata Tuhan Yesus itu di Matius 5. Tuhan Yesus bilang begini loh di Matius 5, di khotbah di bukit itu. Kamu adalah terang dunia. Itu sebenarnya katanya bukan kamu adalah terang dunia. Kamu itu terang dunia. Jadi kamu itu terang dunia. Jangan bilang kamu itu gelap dunia, kamu itu terang dunia. Terus Tuhan Yesus melanjutkan. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah panci. Melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang kita itu adalah terang dunia. Lalu tidak mungkin dia itu meletakkan kita di bawah gantang. Pasti kita ditaruh di atas kaki Dian, tinggi sekali, supaya kita bisa menerangi seisi rumah. Tuhan Yesus itu tidak tolol Bapak Ibu. Masa dia kasih terang kepada kita, lalu dia biarin kita ada di bawah gantang, di bawah meja, di bawah ranjang. Nggak mungkin. Pasti kita diangkatnya ke atas kaki Dian. Tinggi sekali. Supaya kita bisa menerangi seluruh rumah itu. Jadi kita itu bukan cuman dijadikan terang. Dijadikan mulia. Tapi kita juga pasti diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi mulia. Ini sudah keinginannya. Sudah harus terjadi. Karena kalau kita tidak mulia, kita tidak mungkin bersatu dengan Dia kelak. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan di Matius 5. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi kita itu harus bercahaya di depan orang. Karena kita itu udah dikasih terang, sama kita itu udah diangkat. Karena itu kita harus menerangi semua orang. Harus bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang lebih baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, Alkitab Indonesia kita bilangnya gini loh. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini nggak pakai kata yang baik, ini pakai kata yang lebih baik. Jadi kalau ada orang di kantor kita sangat murah hati, maka kita akan lebih murah hati daripada dia. Kalau ada orang tetangga kita suka sekali mendoakan orang lain, padahal dia non-Kristen, maka kita, pengikut Tuhan Yesus, akan lebih baik dari dia mendoakan orang lain. Kalau ada tetangga kita, orangnya ramah sekali, sopan,
menghormati semua orang, maka kita akan lebih sopan dan lebih mengasihi orang lain. Kita akan berbuat lebih baik karena di dalam kita ada terang dan kita sudah diangkat tinggi. Maka Tuhan Yesus bilang, jangan tutup-tutupi itu. Hendaklah terangmu bercahaya. Lakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik supaya Bapamu dimuliakan di sorga. Jadi Bapak Ibu, kita tahu sekarang Tuhan Yesus itu ingin sekali kita itu bersatu dengan Dia. Maka Dia berikan kita kemuliaan, lalu Dia angkat kita tinggi-tinggi supaya terang kita bercahaya di depan semua orang. Makin sering kita pakai cahaya itu menerangi semua orang, makin sering kita berbuat lebih baik dari orang lain, maka Tuhan Yesus akan angkat kita makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Contohnya siapa Bapak Ibu? Contoh paling gampangnya adalah Daniel. Daniel itu waktu dibawa ke kerajaan Babel, dia disuruh makan makanan yang haram baginya. Dia bilang dia gak mau. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan membuat dia lebih baik dari orang-orang yang makan makanan Raja Babel itu. Padahal makanan itu bervitamin tinggi, khusus untuk otak, untuk tenaga, supaya mereka bisa dipakai Raja Babel sebagai orang-orang yang sehat, otaknya jago-jago. Tetapi Daniel menolak semua makanan itu. Dan Alkitab berkata, Daniel lebih baik hikmatnya, lebih baik perawakan badannya, 10 kali lipat lebih pintar dari mereka semuanya itu. Jadi Bapak Ibu, ingatlah kemauan Tuhan ini. Tuhan ingin kita bersatu dengan Dia. Tuhan sudah beri kita kemuliaan dan Tuhan akan angkat kita tinggi. Masalahnya, maukah kita menerangi atau kita tidak mau menerangi? Gampang caranya menjadi terang. Buat lebih baik daripada orang lain. Kalau orang lain murah hati, kita lebih murah hati. Kalau orang lain mengasihi, kita lebih mengasihi. Nah, Bapak Ibu, kita balik ke Amsal 21 ayat 1 tadi. Hati pemimpin seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemanapun Ia ingini. Kita sudah tahu, Tuhan itu menginginkan kita menjadi terang dunia, maka Dia akan mengalirkan hati kita ke situ. Tetapi Bapak Ibu, ada yang tidak mau. Nah, mari kita belajar dari orang-orang yang tidak mau ini. Pertama kita akan belajar dari tokoh yang namanya Saul. Saul itu dipilih Tuhan dari orang yang minderan, orang yang penakut. Kemudian Tuhan kasih dia kemuliaan jadi Raja Israel. Lalu Tuhan sudah siap mengangkat dia tinggi. Tetapi Saul melawan Tuhan. Maka kemudian Tuhan mengalirkan hati Raja Saul seperti ini. Mari Bapak Ibu kita lihat 1 Samuel 22. Kejadiannya begini Bapak Ibu. Daud itu sedang dikejar oleh Saul. Dan dia mampir ke Imam Ahimelek. Dia minta roti. Aku tuh lapar. Pasukanku juga lapar. Kamu punya roti nggak? Lalu Imam Ahimelek kasih dia roti. Juga Daud minta pedang. Lalu Imam Ahimelek memberikan padanya pedang Goliat yang Daud pakai waktu dia penggal pala Goliat itu. Lalu Saul tahu kejadian itu. Lalu kemudian terjadilah 1 Samuel 22 ini. Saul memanggil Imam Ahimelek dan bertanya padanya, "Mengapa engkau melawan aku? Engkau memberikan roti dan pedang kepada Daud." Ahimelek menjawab Raja Saul, "Tetapi Raja, siapa di antara pegawaimu yang sangat terpercaya seperti Daud? Dia menantumu Raja. Dia juga kepala pasukan pengawalmu. Dia sangat terpercaya di hadapanmu. Bahkan dia dihormati dalam rumahmu. Raja, jangan tuduh hamba seperti ini." Saul berkata, "Engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan semua keluargamu." Lalu raja memerintahkan pasukan di dekatnya, "Bunuhlah para imam Tuhan itu sebab mereka membantu Daud." Tetapi para pasukan pengawal itu tidak ada yang mau. Karena mereka tahu, ini imam loh. Dibunuh bisa fatal depan Tuhan. Lalu Saul lihat gak ada yang mau maju. Lalu Saul berkata kepada Doeg, orang Edom itu. Jadi ada orang Edom ini tukang ngadu. Lalu Saul berkata kepada Doeg, orang Edom itu, "Penggal para imam itu." Maka Doeg membunuh 85 imam yang sedang memakai baju efod dan kain lenan pada hari itu. Bapak Ibu, 85 imam itu lagi bertugas. Mereka tuh pakai baju efod dan kain lenan. Dan 85 imam itu yang sedang kudus dan bertugas itu
dibunuh oleh Doeg atas perintah Raja Saul. Juga penduduk kota Nob, kota imam-imam itu, dibunuh raja dengan pedang. Jadi laki, perempuan, anak-anak, keluarganya imam itu semuanya, bahkan lembu, keledai, dan dombanya dibunuh Saul dengan pedang. Jadi Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan mengalirkan hati Raja Saul. Saul sudah melawan Tuhan dan Tuhan bilang, oh oke, kamu melawan saya ya. Baik, saya akan alirkan hatimu ke arah yang berlawanan. Maka Tuhan mengalirkan hati Saul sedemikian rupa sehingga Saul berani membunuh 85 imam dengan pedang. Berarti Saul itu sudah melewati batas. Jadi Tuhan mengalirkan hatinya Saul supaya dia melewati batas. Sejak dia membunuh 85 imam itu. Sejak itu Bapak Ibu, Saul tidak pernah mendapat pertolongan dari Tuhan. Kisah yang sama juga terjadi pada Firaun waktu Musa minta Israel dibebaskan. Firaun itu mengeraskan hatinya sendiri 7 kali. Lalu kemudian Tuhan bilang, oke, kamu keras ya hatinya. Baik, saya akan membuat hatimu tambah keras. Lalu Allah mengalirkan hati Firaun sehingga tambah keras. Jadi 7 kali Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Lalu 3 kali Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita tidak mau mengikuti keinginan Tuhan menjadi terang, Tuhan bisa mengalirkan hati kita jadi keras sehingga kita bisa membunuh 85 imam melewati batas. Dan pada waktu lewat batas itu sulit sekali kembali kepada Tuhan. Kalau kita ingat Saul matinya ya, Saul tuh berusaha mencari jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah mau menjawabnya, tidak pernah mau menemui dia. Maka Saul kemudian tahu hidupnya tidak ada guna lagi karena Tuhan sudah tidak berkenan pada dia. Maka Saul bunuh diri kemudian. Kisah mengeraskan hati yang paling menarik itu ada di ceritanya Yudas. Mari kita mulai teliti kisahnya Yudas, Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Jadi Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana di hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Bapak Ibu perhatikan kata yang ditulis Alkitab ini. Iblis telah membisikkan rencana di hati Yudas Iskariot. Bapak Ibu lihat ya, yang dibisikin iblis itu bukan ide loh. Bapak Ibu ingat, segala sesuatu terjadi mulainya dari gini. Pertama kita punya ide, saya pengen tambah mobil. Lalu baru kita punya rencana. Gimana caranya supaya saya bisa tambah mobil lagi. Jadi ada ide dulu, baru ada rencana. Saya pengen makan ketoprak. Baru disusun rencana. Dekat sini toprak yang enak yang di mana ya? Jadi ide dulu, baru rencana. Dan iblis ini membisikkan bukan ide. Yang iblis bisikan itu rencana. Jadi idenya itu datang dari Yudas sendiri. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana di hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Bapak Ibu kalau kita perhatiin Adam dan Hawa, Hawa itu dikasih iblis idenya apa rencananya? Dikasih idenya. Buahnya enak loh, nanti bikin kamu kayak Allah loh. Itu dikasih ide sama iblis. Tetapi Yudas ini sudah punya idenya sendiri dan iblis cuman nambahin rencana aja. Lalu kemudian Yohanes 13 ayat 10 dan 11. Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi Petrus nggak mau. Petrus bilang jangan. Terus Yesus menjawab Petrus seperti ini. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena dia sudah bersih seluruhnya, cuma tinggal kakinya aja. Kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus memang udah tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi Yohanes 13 ayat 10-11 itu menyatakan bahwa Yesus itu sudah mengeluarkan peringatan yang pertama. Gak semua kamu bersih ya. Gak semua kamu bersih. Lalu Yohanes 13 ayat 18. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi aku harus berkata supaya nas ini digenapi. Orang yang makan roti dariku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Berarti orang ini dikasih makan
diberi kehidupan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia menendang Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau andai kata ini pengadilan, atas tuduhan apa Yudas dituduh? Atas tuduhan bahwa dia sudah diberi roti dari Tuhan Yesus, tetapi dia mengangkat kakinya menendang Tuhan Yesus. Tuduhan itu akan dilemparkan pada Yudas kalau Yudas melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tuh kasih peringatan sekali, lalu kemudian dia kasih tahu, Yudas, kamu akan dituduh begini loh kalau kamu tetap melakukan itu. Lalu kita lihat Yohanes 13 ayat 21. Setelah berkata demikian, Yesus sangat terharu. Alkitab Indonesia kurang tepat. Kata sebenarnya adalah setelah berkata demikian, Yesus sangat stres, tertekan. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bapak Ibu, ini fatal sekali. Karena kita lihat kalau Tuhan Yesus sudah berkata, pasti terjadi. Yesus berkata, jadilah engkau sembuh. Pasti orangnya sembuh. Yesus berkata, mulai sekarang telingamu bisa mendengar. Maka telinganya pasti bisa mendengar. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Berarti aku berfirman. Berarti ini pasti terjadi. Aku berfirman kepadamu. Amin. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus ngomong ini, berarti keputusan sudah final. Berarti Allah memutuskan bahwa Yudas pasti mengkhianati Yesus. Hatinya sudah dialirkan ke arah situ. Suatu keputusan sudah keluar bahwa Yudas akan menyerahkan Tuhan Yesus. Itu udah diketik oleh malaikat, tinggal ditandatanganin. Jadi Bapak Ibu, saya bacain lagi Yohanes 13 ayat 21. Setelah berkata demikian, Yesus sangat tertekan lalu berkata, aku berfirman kepadamu, amin. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi pasti terjadi. Lalu Yohanes bertanya, Tuhan, siapakah dia? Lalu Tuhan Yesus menjawab, dia yang aku beri roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberinya ke Yudas Iskariot. Bapak Ibu, palunya sudah diketok. Waktu Tuhan Yesus kasih roti itu, palu diketok. Kamu akan melakukannya. Suatu keputusan itu ditandatangani. Lalu kita lihat apa yang terjadi setelah roti ini diterima Yudas. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Maka pergilah Yudas. Bapak Ibu, kita lihat, sesudah keputusan itu ditandatangan, kemudian Tuhan Yesus bilang, silahkan lakukan apa yang kau kehendaki. Hatinya Yudas sudah dialirkan ke arah situ. Pertama-tama Bapak Ibu lihat, peringatan diberikan. Tuduhan dikasih tahu. Lalu Yudas tetap berkeras. Maka suatu keputusan dikeluarkan, lalu ditandatangan oleh Tuhan Yesus. Maka Yudas kemudian menjual Yesus. Bapak Ibu, kalau kita teliti Yohanes 13 ini, kita lihat bahwa Yudas itu hatinya dialirkan Allah. Jadi dia itu sudah punya keinginan, sudah punya ide ingin mengkhianati Yesus. Iblis tambahin dengan kasih rencananya. Bapak Ibu, hati-hati sama keinginan kita. Apakah kita ingin menjadi terang dunia untuk kemuliaan Allah Bapa? Atau kita ingin menjadi terang untuk kemuliaan kita sendiri? Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita ngotot terus pengen ke situ seperti Yudas, seperti Saul, seperti Firaun, maka Allah Bapa akan mengalirkan hati kita. Dan satu ketika kita akan melewati batas fatal. Jadi apakah hati kita ingin menjadi terang untuk kemuliaan Allah, atau kita ingin menjadi terang untuk kemuliaan kita sendiri? Untuk apa kita cari uang? Kita cari uang untuk kemuliaan Allah, atau kita cari uang untuk kemuliaan diri kita sendiri? Untuk apa kita buka usaha baru? Untuk kemuliaan Allah, atau untuk kemuliaan diri kita sendiri? Untuk apa kita belajar S1, S2, S3, S4? Untuk kemuliaan Allah, atau untuk kemuliaan diri sendiri? Jadi Bapak Ibu, mari kita pikir ulang semua rencana hidup kita untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan kita sendiri. Bapak Ibu, mari kita jalani jalan kita menjadi terang dunia
untuk kemuliaan Tuhan. Pasti Allah memberkati kita. Amin.